Diawali dari adegan sang tokoh utama yang bernama Mei Yung Seng yang kita sebut saja Yanto, sedang mengobrol dengan seorang biksu dan bertanya tentang ajaran Buddha yang melarang untuk melakukan pagelaran budaya dengan banyak wanita. Namun, setelah perdebatan panjang, Yanto tetap tak menghiraukan ajaran dari biksu dan memiliki niat untuk melakukan mantap-mantap dengan banyak wanita. Singkat cerita, akhirnya Yanto menikah dengan seorang wanita cantik yang kita sebut saja Siti. Pada saat akan melakukan mantap-mantap, Siti merasa takut untuk melepas kesuciannya. Sampai saking takutnya, dia harus menahan telur rebus di dalam mulutnya. Tapi, walaupun Siti sudah bersiap, ternyata Yanto harus melakukan pemanasan pada batang kecilnya. Dan karena kesakitan, kemudian Siti menendangnya dan Yanto terdorong hingga terjatuh. Batang kecil Yanto pun berdarah. Namun itu terjadi bukan karena tendangan dari istrinya, tetapi karena lecet yang disebabkan cincinnya saat dia sedang pemanasan. Akhirnya, setelah luka pada batang kecilnya sembuh, Yanto ingin melakukan pergenjotan dengan istrinya dengan mencontoh gaya-gaya yang ada pada buku Kama Sutra. Kemudian, mereka pun melakukan pagelaran budaya dengan gaya yang aneh-aneh. Hingga akhirnya di suatu pagi, Yanto dan pembantunya pergi untuk mencari wanita lain. Di tengah perjalanan, mereka tidak sengaja berjumpa dan berkenalan dengan seorang pencuri terkenal di sana. Dan Yanto pun ingin diajarkan cara mencuri hati perempuan. Namun, bukannya mengajar, pencuri tersebut kabur setelah berhasil mencuri uang dari Yanto. Saat Yanto sedang di kuil, dia bertemu dengan wanita cantik. Dengan beralasan bahwa wanita tersebut menjatuhkan buku, Yanto mendekati wanita tersebut. Saat wanita itu membuka buku itu, ia terkejut karena ternyata itu merupakan buku Kama Sutra. Kemudian, wanita itu memukul kepala Yanto dan langsung pergi meninggalkannya. Lalu, Yanto menguntiti wanita itu. Yanto pun merasa sedih karena ternyata wanita itu sudah memiliki suami yang sudah cukup tua. Di malam hari, di sebuah serambi, terlihat seorang wanita yang sedang bermain suling. Dan diperlihatkan juga wanita yang sedang melakukan mantap-mantap kepada wanita cantik tersebut. Ternyata itu adalah wanita yang sama yang ia temui di kuil tadi. Dan yang sedang bermain suling adalah sepupunya sendiri. Keesokan harinya, Yanto yang sedang membuat lukisan Kama Sutra tiba-tiba dihampiri pencuri yang ditemuinya dahulu. Ia datang ke penginapannya dengan adegan yang sedikit dramatis. Namun, Yanto untuk kedua kalinya kembali meminta untuk diajarkan mencuri hati istri orang. Akhirnya, si pencuri pun menanyakan ukuran batang Yanto. Dan Yanto berkata bahwa panjangnya hanya setengah sumpit. Dan si pencuri pun ragu untuk mengajarinya. Kemudian, pada malam harinya, si pencuri mengajak Yanto untuk mengintip istri di rumah seorang penjual kain. Mereka menyelinap dari atap rumah, melihat keadaan rumah tersebut. Ternyata, di dalam rumah itu ada si penjual kain yang sedang makan. Kemudian perhatian mereka teralihkan melihat istri si penjual kain sedang menjemur kain. Saat sedang menjemur kain, tanpa sengaja wanita itu terjatuh dari tangga dan merobek kain. Saat si penjual kain tahu akan hal itu, ia sangat marah dan kemudian meng-KRD-kan istrinya tersebut. Lalu, ia membuka bajunya sendiri. Dan dengan emosi, si tukang kain kemudian merobek pakaian istrinya dan melakukan pagelaran budaya yang cukup kasar. Melihat respon Yanto yang terkejut, si pencuri menggantung Yanto di pohon untuk dilihat ukuran batang dari si Yanto. Pencuri terkejut setelah mengetahui ukuran batang Yanto yang sangat kecil, sekecil kurma, dan tak sesuai dengan keinginan dan kesombongannya ingin mencuri istri orang. Karena ternyata ukuran batang dari Yanto adalah mikro. Pencuri berkata akan mengajarinya jika ukuran dari batang Yanto sudah sama seperti ukuran kuda. Scene dilanjutkan dengan memperlihatkan Siti yang sedang membuku Kama Sutra. Buku itu membuat Siti rindu pada Yanto dan ia kemudian menulis puisi untuk Yanto. Karena rasa sakni yang sangat kuat, ia kemudian memasukkan kuas untuk menulis itu ke dalam apemnya. Lalu lanjut menulis puisi dengan kuas tersebut. Karena kuasnya dirasa terlalu kecil, ia kemudian mengambil kuas dengan ukuran lebih besar. Dan terlihat, Siti kini tidak menggunakan tangannya lagi untuk menulis. Lalu kembali lagi pada Yanto yang frustasi dengan ukuran batangnya yang sangatlah kecil dan berniat ingin memotongnya. Tetapi pembantunya mencegah hal tersebut dan menyebabkan batang dari pembantu tersebut cedera dan berdarah.
Yanto bergegas mencari tabib untuk mengobatinya. Namun karena tak ada yang buka, ia pun membawanya ke spesialis patah tulang. Dan ternyata batang dari pembantu Yanto bisa terselamatkan. Akhirnya Yanto mengobrol dengan tabib tersebut. Dan tabib memberitahunya bahwa selain mengobati, dia juga bisa melakukan transplantasi untuk batangnya. Mendengar hal itu, Yanto merasa mendapatkan jalan keluar. Dan Yanto meminta agar batangnya diganti dengan batang seekor kuda, agar si pencuri mau mengajarinya cara mencuri hati wanita. Keesokan malamnya, Yanto datang dengan membawa seekor kuda. Dan transplantasi pun dimulai. Yanto dimasukkan ke dalam gentong operasi. Sebelum dipotong, tabib memberikan bius. Akhirnya, setelah beberapa kendala terselesaikan, walaupun operasi akhirnya sukses, batang kuda pun berhasil dijahit ke Yanto. Tabib pun menegaskan batang Yanto tak boleh bangun selama 100 hari setelah operasi agar proses penyatuan dapat sempurna. Pada hari ke-100, Yanto menyuruh pembantunya untuk memanggil si pencuri karena sesuai janjinya, ia ingin menagih janji untuk diajarkan ilmu cara mencuri istri orang. Saat si pencuri datang, dia pun menyuruh Yanto untuk membangunkan batangnya. Namun, ternyata batangnya tak bangun, walaupun sudah melihat buku Kama Sutra dan dipegang-pegang oleh mereka. Karena takut membusuk dan menjadi racun, si pencuri itu pun berinisiatif untuk mengeluarkan racun itu dengan jurus pedang yang ia pelajari dari seorang biksu. Saat si pencuri mengeluarkan jurus pedangnya, ternyata membuat batang besar Yanto tegang, seperti kayu. Setelah itu, Yanto memberanikan diri untuk datang ke toko kain. Ia datang ke sana untuk merayu istri si tukang kain. Namun, perbuatan Yanto pun ketahuan dan membuat tukang kain marah dan mengejar Yanto. Saat sedang kejar-kejaran, si tukang kain terjatuh karena diseleding oleh pencuri. Hal tersebut membuat mereka berdua berkelahi dan tukang kain pun kalah melawan si pencuri. Tukang kain memutuskan untuk menyerah. Ia kemudian melampiaskan amarahnya dengan cara meng-KDRT istrinya tersebut. Suatu hari, tukang kain hendak pergi ke kota untuk beberapa hari. Dia memaksa istrinya untuk masuk ke kamar. Kemudian malam hari pun tiba. Saat Yanto tahu si tukang kain tidak ada di rumah, ia pun datang. Apemnya telah dipasang kunci oleh tukang kain. Si pencuri pun masuk berperan sebagai tukang kunci terbaik. Gembok pun berhasil terbuka. Dan mereka pun melakukan pagelaran budaya hingga istri dari tukang kain merasa kelelahan. Saat tukang kain telah kembali dari kota, ia mencari Yanto sambil membawa golok dan para saksi yang melihat istrinya berselingkuh dengan Yanto. Ia bertemu Yanto sedang makan di sebuah rumah makan. Akhirnya, dengan berani ia menghampiri Yanto. Namun, dengan terkejut ia melihat si pencuri yang juga bersama Yanto. Hal itu membuat tukang kain ketakutan dan tak berani melawannya. Kemudian ia bersujud memohon agar Yanto membeli istrinya. Yanto pun menyetujuinya dan kemudian si tukang kain pergi dengan uang itu. Selanjutnya diperlihatkan wanita cantik yang bermain dengan suling sedang mengantarkan suaminya yang akan pergi untuk tugas dinas kerajaan. Mengetahui hal itu, pada malam hari si Yanto mengirimkan lukisan Kama Sutra kepadanya. Terpesona dengan lukisannya, wanita itu mengundang Yanto ke rumahnya dan betapa terkejutnya saat ia melihat batang Yanto. Sampai-sampai wanita itu meminta agar punggungnya dicambuk sambil melakukan ritual pagelaran budaya. Kembali diperlihatkan Siti yang sedang melukis dengan apem-embemnya, ketahuan oleh ayahnya. Dan ayahnya pun mendapati anaknya membaca buku Kama Sutra. Setelah sang ayah memarahi anaknya, kemudian ayahnya memperkenalkan seorang tukang kebun baru mereka, di mana itu adalah si tukang kain yang tak tahu kalau wanita itu adalah istrinya Yanto yang telah merebut istrinya. Saat tukang kain sedang memotong kayu dengan kondisi tak memakai baju, istri Yanto dengan terpesona memandang kegagahan tubuh tukang kain. Di sisi lain, Yanto telah akrab dengan wanita seluling. Tiba-tiba, seorang pelayan masuk dan memberitahu bahwa sepupunya sedang menuju ke kamarnya. Yanto pun bersembunyi di dalam kotak buku. Saat sepupunya datang, dia kemudian bertanya kenapa belakangan ini ia tak mengunjunginya untuk bermain. Tahu bahwa wanita itu memiliki seorang pria, sepupunya mengetahui bahwa ada laki-laki yang sedang disembunyikan di kamar itu. Sepupunya kemudian menusuk kotak yang ia curigai, dan saat menariknya ada darah di pisau itu. Kemudian, kotak itu dibawa ke kamarnya, dan Yanto pun dihukum untuk menjadi budak saat pagelaran budaya. Lalu diperlihatkan sang istri yang sedang mandi dan berendam.
dan tak lupa membawa kuas besarnya. Ternyata di luar, tukang kain yang sedang bekerja mendengar suara desahan Siti. Tanpa pikir panjang, tukang kain kemudian ikut mandi dan melanjutkan dengan pagelaran budaya. Hingga akhirnya Siti menikmati hal itu. Beberapa hari kemudian istrinya Yanto hamil. Karena malu dengan keluarganya, ia pun melarikan diri bersama tukang kain. Saat berjalan kabur dari rumahnya dan ketika mereka beristirahat, tukang kain memberikan minuman kepada istri Yanto dan mengatakan ia telah menyewa kereta kencana untuknya. Kereta kencana telah datang, namun saat ia menaikinya, betapa terkejutnya ia karena tangannya dirantai oleh orang-orang itu. Ternyata, tukang kain telah melarikan diri meninggalkan Siti. Tak selang berapa lama, datang kereta kencana lainnya yang membawa seorang mucikari terkenal di kota. Dia pun menjelaskan bahwa tukang kain itu telah menjual Siti kepadanya. Dan minuman yang diberi oleh tukang kain adalah ramuan untuk menggugurkan kandungan. Dengan menangis histeris, Siti pun dibawa ke kota. Di sisi lain, Yanto terus dipaksa untuk melayani kesaknian dari wanita suling dan sepupunya. Ia dicambuk serta diperlakukan seperti peliharaan tante-tante. Dan bahkan seluruh pelayan wanita di sana menikmati batang Yanto beramai-ramai. Beberapa hari kemudian, Siti kemudian diajarkan cara menjadi tukang goyang yang handal. Dari menahan empedu di dalam mulutnya dan belajar menulis menggunakan apemnya. Bahkan, ia terkenal sebagai wanita bayaran yang bisa mengobati penyakit pria. Setelah Yanto selesai disiksa oleh mereka, akhirnya Yanto pulang ke rumah bersama pembantunya. Wajahnya tampak pucat dan tua, bahkan penglihatannya pun kabur. Keesokan harinya, Yanto bersama si pencuri mendapatkan surat dari wanita bersuling yang menyuruhnya untuk berobat ke ibu kota. Kemudian, ia mengajak si pencuri ke sana, namun ia tak bisa karena ada urusan. Namun, pencuri itu menyuruh untuk menggunakan namanya agar ia tak perlu mengantri di sana. Pada malam harinya, Yanto langsung mengunjungi tempat wanita itu. Pada saat di kamar, dengan samar-samar ia melihat buku Kama Sutra seperti kepunyaannya dulu. Kemudian ada wanita masuk. Ternyata dia adalah Siti, istrinya sendiri. Siti merasa tidak asing dengan wajahnya Yanto. Namun karena Yanto menggunakan nama si pencuri, ia merasa salah orang. Dan saat membuka pakaiannya, betapa terkejutnya Siti karena batangnya yang sangat besar dan ia semakin yakin kalau itu bukan suaminya. Ketika Yanto mendengar suara wanita itu, dia juga merasa suara itu mirip dengan suara istrinya. Kemudian, peremajaan batang juga dilakukannya dengan lembut. Tapi, yang anehnya, batang dari Yanto sama sekali tak bereaksi. Hingga akhirnya Yanto mengaku bahwa ini merupakan batang hasil operasi. Siti langsung menebaknya bahwa batang Yanto dulu sangat kecil. Yanto pun terkejut mengapa wanita itu mengetahuinya. Dan langsung mengenali bentuk tubuh dari wanita itu. Dan akhirnya, Yanto tahu kalau itu adalah Siti. Karena kesal, ia meremas kuisi Siti dengan sangat keras. Siti pun merasa kesakitan hingga menangis. Karena hinaan dan malu pada suaminya, ia pun berlari meninggalkannya dan Yanto langsung mengejarnya. Kemudian, Siti mengurung diri di kamarnya. Hal itu dilihat oleh si mucikari yang kemudian menyuruh penjaga-penjaganya untuk menobrak kamarnya. Mereka semua terkejut ketika melihat Siti telah bunuh diri. Karena mucikari itu tidak terima, dia kemudian menyuruh penjaga-penjaga untuk menyiksa Yanto dengan dipukuli. Akhirnya, setelah kejadian itu, Yanto dan pencuri pergi ke kuil, tempat biksu yang ada di awal film. Ia meminta maaf karena kesombongannya, dan si pencuri juga meminta maaf karena menggunakan ilmunya untuk kejahatan, sehingga ia sampai kehilangan tangannya. Setelah itu, biksu memanggil murid yang lain yang dipanggil sebagai si mimpi buruk. Julukan itu ia dapatkan karena ia selalu bermimpi buruk tentang wanita yang ia perkaos dan tentang anaknya yang dibunuh. Mendengar nama Siti disebutkan, Yanto pun merasa heran. Kemudian, si biksu pun menyuruh mereka berdua untuk saling melihat berhadapan. Ternyata, orang yang dipanggil si mimpi buruk itu adalah si tukang kain. Mereka berdua pun terkejut. Dan akhirnya, si biksu itu memberikan pelajaran kehidupan kepada mereka tentang karma. Setelah mereka mendengarkan pengajaran itu, mereka pun menyesal dan saling berpelukan. Ending yang sangat sopan. Terima kasih sudah menonton video ini.
Jika kalian ingin request film, silakan komentar di bawah dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Dan nyalakan lonceng agar kita cepat dapat AdSense. Salam masa, mantap!